Kita kesempatan di hari ini lah lawas, insyaallah kita 2 jam memberikan jam 9, insyaallah jam 11 kita buyar bertanah yang sanggup jalan yang sanggup yang duduk boleh memang mereka aja ngomir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana bin ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآيات. Hadirin al-kiram, masyaallah habaib, para habaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan kehadiran beliau para habaib ini akan menjadikan kita mempunyai nur, cahaya hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadir di hadapan kita, masya Allah, banyak sekali para habaib. Ini Al-Habib Abdul Qadir bin Shalih Al-Hattar, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Mustafa Al-Habsyi, ngarannya sama lawan ulun, jemaah tasbihnya belain, kambingnya belain bukan. Ada lagi Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada lagi Habib Lutfi Al-Syadili. Ya betul ya, masya Allah. Tadi di masjid kada ingat, hanya itu tadi ingat. Nah, masya Allah. Dan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita, guru Haji Saleh Tajuddin WA. Nah, WA dikira WA tadi pun. Dan guru kita, guru tuh bang tadi. Nama ya Pak. Bingung ya kan? Masya Allah. Sohibul Bait Haji Usnik sekeluarga, Haji Muhyiddin, Haji Samsul, Haji Saiful, Haji Ijai, Haji-hajian tukang berataan dah. Mudah-mudahan turang haji berataan. Jangan amin-amin, ya bayar. Amin bayar ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah kumpulkan kita, telah dudukkan hati kita, bahkan jiwa raga kita dalam suatu majlis, di mana majlis ini dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah jika kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kalau kita bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru binafsih, bersyukur kepada Allah hakikatnya kita ini manusia mensyukuri dirinya sendiri. Kayak apa cara kita mensyukuri nikmatnya Allah? Kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberi rezeki lebih oleh Allah, alhamdulillah. Masih ada orang yang di bawah pada kita baik. Kita sehat, alhamdulillah. Sigar, alhamdulillah. Tetangga di sebelah garing, nah garing syukur juga. Tetangga sebelah mati,
Yang mandi ada lawan lagi. Ada apa lagi lawan? Artinya apa? Bersyukur. Kalau diberikan Allah kesehatan, alhamdulillah. Ya kan? Agar kenapa kita bersyukur kepada Allah, agar kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali, Pak Imam Ghazali, beliau itu luar biasa. Ada yang patuh, Pak? Kenapa ini benar ya? Ada yang patuh, ada belakang tuh. Hah, ada dah? Halo ayah. Ya, Imam Ghazali itu Pak, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Idza ahabballahu 'abdan istakmalahu fil awqatil fadilati bi fawadil a'mal wa idza makkatahu istakmalahu fil awqatil fadilati bi sayyidil a'mal. Idza ahabballah, jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik pula. Di Bali Melada duduk kita hadir diundang oleh Saibul Bek Haji Usni. Ya kan? Berapa Bek bersilaturahmi berada di tempat yang baik. Kenapa kalau tempat ini katakan baik? Karena di tempat inilah dibacakan tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tempat inilah kita tadi telah melaksanakan salah satu daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Beb? Bertasmiyah. Tasmiyah itu apa Beb? Pemberian nama. Makanya Rasulullah apa? Hakil walid alal walad salat. Haknya orang tua kepada anak itu ada 3. Termasuk apa Beb? Memberi ngaran yang baik kepada anak. Itu haknya orang tua tuh. Ya, jangan memberi anak ngaran yang ada baik. Kenapa? Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita terhadap anak kita, itulah doa kita. Ini kadang-kadang kita baik pada orang punya bagi anak disambutnya macam-macam. Ya kan? Bungolehnya, tambuknya, sapinya, macam-macam anak disambati. Baik menyambut anak sapi berarti biar siapa? Sapi juga macam-macam ya Allah. Makanya kenapa hati-hati kalau menteror anak tuh hati-hati, jangan menyambut macam-macam dan anak. Ada sahabat iblis anak kelewatan biar nakal mana sudah sahabat iblis nih dia. Biar menyambut anak iblis biar siapa? Mbak Bang. Jangan. Iya kan? Bocor-bocor kita tapi baik ngaran wahini lah zaman wahini ini ngaran kada wajib jadi patokan. Urun baik pernah masuk ke jarak, urun nih pernah masuk ke jarak darah pelihari itu, darah pelihari pernah masuk ke jarak dulu. Kenapa? Diundang ceramah, dan minta ayam lain. Mau nih semangka nih kalau urun mencipta apa ada diundang ceramah. Mau buat nih rombongan progresif nih. Ya, diundang sana kayak ceramah masuk ulun baik ke sana ada papan tulis ngaran-ngaran nang di jalan itu. Ya Allah, kalau bagus baik ngaran sedih menahan melihat. Ya ada ngaran Muhammad, ada ngaran Ahmad, ada ngaran Abdul Rasyid, ada ngaran Saiful Jamil, ada. Ini ada ngaran siapa? Bagus baik ngaran. Gawiannya apa? Ada menyimpan ayam, ada maling sapi, ada yang narkoba, ada yang melempong, banyak juga, macam-macam Nah, jadi punya zaman ini baik, ngaran tuh ada awak loh, jadi patokan Muhammad, bagus ngaran tuh patokan, mulai Muhammad ulama, kiai, ustad, sampai Muhammad Malik Sapi ada. Ini, ya, kadang-kadang ngarannya ada baik, tapi hidupnya luput, bagus. Buktinya apa? Ada yang ngaran ribut kan? Tapi rumah tangga ada soal ribut. Kita ngaran Abdurrahman berani dari rumah. Mbak, makanya mengaran anak tuh jangan ribut-ribut aja. Tuh, iya kan? Hati-hati tuh. Ya kan? Yang pertama tuh. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Sekolahkan anak, mondokkan anak, supaya apa Bib? Supaya pintar, supaya alim. Nyada pesantren di sini masuk al sekolah di pesantren. Biar kira jadi guru tuh nyaman dah. Ada awakan nyaman tuh kan? Isi pondok pesantren, biar kira nyaman jadi guru lah. Mendidik anak seorang dia baik kadang-kadang ada bujur. Ini anak orang nanggung datang pondok. Hah? Sekolah
sudah pintar 3 tahun 4 tahun keluar kan umur kurang datang. Mana itu? Biar nyaman, jadi guru kan nyaman tahu kan? Karena anak yang mencalon mau pusing guru di kadang-kadang apa? Ya kuitannya sari pada nomor gurunya. Ada juga itu. Coba ada dulu tuh Pak, dulu. Kenapa orang dulu tuh jadi orang soleh-soleh bujur? Ya kayak Malim Samsuni itu. Ya kan? Samsuni kayak Malim Samsuni ya. Bujur. Oh beliau luar biasa Pak. Makanya wajah tuh nur, wajahnya tuh nur, cahaya luar biasa. Makanya kita kadang-kadang itu nama rindu dengan sini, jaga sini masih ada Masya Allah luar biasa. Beliau hormat lawan tamu, beliau luar biasa. Beliau tidak meninggalkan kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya harta, ada yang ditinggalkan ilmu, yang ditinggalkan akhlak. Makanya Syekh Bakar Besar di Fahrul Wujud beliau pernah berkata fahumul muradu wala yuradu siwahumu wal qalbu mustaqillun madhana harrir bisab'i dzikrahum wa hadisahum wa amal ma'i bihayatihim ihsana, kata beliau. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita, mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang saleh. Kita berkumpul bersemuanya semata-mata hanya mencari keberkahan dan kebaikan daripada mereka, orang-orang yang saleh. Faumul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa bifadlillahi ma su'idu, mereka tidak punya kesenangan lain kecuali kesenangan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mereka bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadat mereka orang soleh. Ya kan? Tengah malam bangun beribadah, sholat. Makanya minuman orang soleh itu tak kopi. Kenapa jadi ketunjuk minum kopi? Begadangnya tuh beribadah, sembahyang, tengah malam, sholat, munajat kepada Allah. Itu orang soleh. Amanya kita minum kopi, begadang, kedong. Di mana Beb? Negara? Mbak, dong di pos produk gantung kereng-kereng telinga. Bungul mana hidup? Mbak ngating-ting gantung di telinga. Iya kan? Bungul pada ngating-ting. Mendong dibunguli orang akon. Tahu lah Beb dong tuh? Dibunguli dong akon. Dan tahu lah dong tuh? Ada kalau nabrak Serawi itu banyak ada nomor. Ya kan? Kartunya tuh ada nomor, bergaris bener ya tengah. Blok ya, Serawi ya. Ada nomor berani Serawi. Jadi bisa dihitung, ada lah. Nanti mau ngomongin domak, kan? Mbak, perbuatan yang sia-sia itu nah. Ya kan digawinya. Padahal mereka orang-orang yang soleh dulu tuh Pak, tengah malam beribadah, bangun. Sembahyang, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i ad-dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talibi hajatin fa lahu al-matalib. Mari tiba, jalan. Ini berhadang ya. Inna Allah yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i ad-dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talibi hajatin fa lahu al-matalib. Inna Allah yanzilu fi kulli lailatin, Allah Subhanahu wa taala itu Pak di setiap malam dari langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Siapa yang dicari oleh Allah? Hal min mustaghfirin, siapa di antara kalian yang minta ampun kepadaku, kata Allah, di waktu tengah malam, semua dosanya akan aku ampuni. Masya Allah. Asalkan bangun tengah malam, ulun bebek bangun juga tengah malam, bakal mihburin pulang. Lain urusan itu. Beribadah, sembahyang, minta lawan Allah. Pura-pura nangis kipai minta lawan Allah ya dari terima Allah hasil apa lagi nangis bujuran. Iya lah. Ini kalau Tuhan ini ngade. Nangis kalau kita dengan ayatnya tengah malam ya Allah mudahan dapat nomor tombol ya. Ada juga itu. Itu. Ya kan. Hal minta dan siapa yang mau bertobat kepada kata Allah di waktu tengah malam, semua tobatnya akan aku terima. Nah, minta mengaku dosa kawan Allah, minta kawan Allah minta ampun. Taubat kawan Allah, taubatan nasuha, puji-pujur nang ngadu ayam, ampe ngadu ayam.
berkata bagi bangun tengah malam nang melempok kabeh melempok nang menjudi kabeh menjudi nang ketujuh duduk di warung-warung mamang kabeh duduk di warung-warung mamang. Ini kadang-kadang Tuhan Allah ini ya Allah giginya sudah tinggal 2 masih dia lagi maksiat kawan Allah malih ya kan ayam diaduk dia sedang menunggu pada ayam dia ayam menentukan di sebelah undang Habib Mustafa makanan banyak aman ya kan diaduk ayam ini sedang kadang-kadang mau pergi haji berjawab berdape mulai dari masjid mulai dari musola malam adu ayam. Itu batas lah, kadang batas kadang. Ya kan, makanya kenapa kalau kita merasa berdosa lawan Allah, lawan Rasulullah, merasa durhaka lawan Nabi, minta ampun lawan Allah, bertobat, bangun tengah malam. Kenapa jadi berdoa tengah malam terlejak cepat diterimanya pada siang atau sore, pada maghrib? Kenapa? Karena menyadoa tengah malam itu Pak, orang yang bentak lawan Allah, nang minta lawan Allah kada bantri. Cepat sampai doanya. Biar nih berangkat dari sini misalnya ke Martapura, ke Media Baru, ke Kandangan kah? Tengah malam, kira-kira jalanan sunyi ada? Sunyi mundur Pak, kira-kira mengambil tulak dari sini nah ke Kandangan misalnya tengah malam, jalanan sunyi ada? Nah ini kata tadi di Saudi. Nah berarti ilmunya berdoa minta tengah malam lawan Allah sunyi. Jadi doanya biar cepat sampai lawan Allah. Yalah, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Jangan api-api hendak minta lawan Allah. Berdoa angkat tangan. Makanya banyak ada orang baca doa tuh aminakan. Ya kan? ولما نزل الفكر من ظواهر الأوصاف المحمد يجهدنا آمين. Itu ولما نزل الفكر من ظواهر الأوصاف المحمد يجهدنا kan ada apa ada penyebut itu baru itu apa dia pakai tangannya ini aja. Nah, apa yang dipikirkan berpaham? Nah, ya apa itu udah diterima doanya lah. Gambar, menyusul brandnya itu menyusul. Orang baca doanya itu, ada itu ayat itu banyak. Gimana betul? Ya, ya kan sekolahkan anak, mondokkan anak. Kenapa Bib? Supaya anak jadi orang alim. Punya anak jadi orang alim, punya anak jadi soleh solehah, menyiapkan meninggal dunia, yang mendoakan pian di kuburan anak pian. Itu ziarah kebangkitan. Ya Pak, berdoa di kuburan yang dibawa Yasin, dibaca tahlil lawan doanya. Amunnya misi anak nang mencal, ini nang aleh. Nang ketujuh melempok, amun ziarah ke makam kuitan nang dibawa lempok. Mabuk di kuburan, ada yang menyanyi di kuburan bayi-bayi ini ada juga. Ya Allah, hobinya menyanyi, kuitan mati, ziarahnya apa? Menyanyi, pakai gitar, judi, meracuni, gitu. Ada juga, ada itu. Astagfirullahaladzim tuh. Ya kan, tuh nyaman, kayak menyanyi anak soleh nih. Ya kan, makanya yang punya duit banyak sekolahkan anaknya di pondok pesantren, masuklah kan? Wah ini pangkat jabatan tuh kalau jadi apa-apa juga banyak banget bisa pangkat profesor, dokter, andus, haji, insinyur, insinyur, S3, S2, di belakang tuh LSM, Ankasuna, SSN, MMM, SOP, apa banyak banget memberi sambutan untuk sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ada kayak itu. Makanya ibu-ibu, amun anak dari menantu jadi pondokan, paham gak Bu? Pak, mau di sana kita di pondokan, jangan larang-larang jujuran. Kasihan pondokan, gawiannya mengaji, cari ilmu, diminta ya 30 juta. Penjual kitabnya cukup. Kasihan, kita paham Tuhan negara ini. Ya, kasihan pondokan. Ya, sedang aja beli jujuran tuh, ya kan 5 juta ada apa-apa, kayak tenang. Oh, imam baru
Alhamdulillah. Ya, kenapa? Agar bisa mendidik kita ke jalan yang baik. Itu tuh kawan yang baik. Khairul ashab mayadulluka ilal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat itu yang bisa membawa kepada kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita duduk dengan orang yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Duduk dengan orang yang tidak baik, kita akan menjadi rusak. Hati-hati, mencari kawan, hati-hati. Ya kan? Ini zaman kali lebih baik. Banyak laki yang ini banting, banyak laki yang banting. Nah, sampai kesini banting kemana-mana. Nah, baris, habis banting. Hidung-hidung diantinginya juga, giginya dipor juga. Ada juga ini baik. Sudahnya rambut di Allah dan lagi pasangin. Rambut warna-warna kayak kipas angin kan? No, ini no. Itu filmnya ada nyior bukur di atas pedajak pak. Langsung dari kelasnya rambut dan maka warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru. Mbak, mana kan ini tuh? Selawar berapi-api. Wah, ini lagi. Selawar di pabrik itu amunnya rapi kainnya ada di orang dibuang. Ada buat kita ada selawar itu bagus dirapit. Bungur pada selawar. Nah, tentu. Hati-hati, ya kan? Pemuda itu bukan dengan cara seperti itu. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang digunakan masa mudanya itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya kenapa ini sulit? Amun kita dijauh dari ulama, jauh dari pesantren, jauh dari pendidikan agama. Ini yang aneh nih, ya kan? Yang ada ulama yang ahli sunnah wal jamaah dimusuhi, disambati. Seorang bumol menyambati kiai, menyambati ustaz, menyambati habaib. Nah, seorang yang pintar, jangan. Cintai mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Akrimul ulama, fa innahum warasatul anbiya. Wa man akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama. Fa innahum, karena mereka warasatul anbiya. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka faqad akramani, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, berarti orang itu sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya kan? Datang kepada ulama. Kita ini sudah ada perlunya benar ya, kadang-kadang datang kepada ulama. Guru kita banyak orang, anak guru nak mencari benar akal benar boleh. Misalnya diberi guru banyak. Ya, guru kita banyak guru kalau menjual sunyi mana guru enak. Mencari rame, datang lagi kepada guru. Nah, ada juga itu mana negara. Ini itu bang. Ya kan? Mudah-mudahan anak guru jadi orang alim, pintar kawan guru, sangat mati guru, mudah-mudahan usah kepala guru. Nah, beriman pintar anak soleh, jangan tunjukkan lagi orang guru. Ada juga itu baik. Ya kan? Wajarnya kita tuh hidup ambil berkah lawan guru pun juga bagus. Tapi jangan salah-salah ambil berkah. Ini banyak orang yang salah-salah ambil berkah ini. Datang kepada ulama, datang kepada habib, datang kepada ustaz kiai. Sadar habib di hutan. Kenapa kami berkatnya? Itu lain berkat, manding kalian kita tahu kan? Belum baik bakal kehilangan sandal kan? Tahu kan? Manusia hilang pulang deh. Itu yang putih sandal dulu lah. Hati-hati lah. Ini hilangnya di tiang-tiang tuang. Kamu jawab. Bahkan dua kali baru kehilangan sandal. Kita bakal nyari pada pulau itu. Nah habis sholat Jumat pulik turun sandal hilang. Barang ajar bener. Kalau kali Mekah apa yang 65 rial harganya. Nah 65 rial kali 4.000 berapa? Berapa? Kalau bisa dihitung harganya. Ulur gigi juga sama. Mbak, ngarang. Tahu gak? Mulai dari masjid turun di panitia. Sadar diambil kurang ajar bener. Sadar diambil 7.500 pasang. Dua kali, nang sebutinnya ada mantar ke rumah plastik, minta maaf belah jadi hilap, jadi ulurnya kenapa kebasan dalam biar bebas pak, terbahan ulur hilap kenapa maling itu tahu kan? Itu ambil berkah aja. Orang dulu tuh makanya banyak orang maling-maling, taat lawan gurunya itu luar biasa, taati lawan gurunya itu luar biasa. Dulu ada pondokan, main di Jawa ada pondokan, ini dulu. Ada pondokan di Jawa baik, tapi di dulu itu baik ada pondokan di Jawa.
Dulu, ini dulu kita dulu, nanya lain dulu. Ya dulu tadi. Dulu, nah ini saya dulu nah. Jam berapa? Baru pagi, bagus pagi. Dulu Pak di Jawa dulu ada pondokan. Di Jawa ada pondokan. Ini dulu lah, dulu. Beneran ya dia. Mah dulu Pak ada pondokan di Jawa. Ya kan pondokan, ngaran pondokan ya banyak ya santri ya lah. Banyak santrinya Pak. Di lingkungan pondok itu Pak ada pohon mangga. Mangga, tahu lah mangga lah. Lain mangga tar lain. Mangga bujuran. Mangga itu Pak saking lebatnya mangga itu sampai kuburan. Di lingkungan pondok itu, ini dulu. Ya dari sebanyak yang buahnya itu sampai kuburan. Ini santrinya kadang mari mampir. Palingan diambil lawan santrinya, dibersihi, dijulung lawan gurunya. Ini guru, kalau tadi melihat mangga pian gugur, dijulung. Itu dulu. Gugur mangganya, dijulung lawan gurunya. Dulu. Mangga ini bebas. Apanya mangga gugur di pondok, dipencok lawan santrinya. Gurunya ada dapat. Banyak mau tinggi mangga, dia guru pernah jalan mangga habis pulang santri menghantam lihat. Nah, loh, di mana Beb? Nah, makanya kalau orang dulu nih Pak anak jadi orang soleh wujud. Kenapa? Taat lawan gurunya luar biasa. Dia mah rajin ngaji, baca selawat rajin, Al-Quran kada pernah lepas. Kita kadang-kadang misi guru sudah meninggal guru, kadang-kadang ziarah ada juga, kadang-kadang seorang ziarah ke Jawa beriman, kadang-kadang apa lebih parah lagi kuitan meninggal karena pernah diziarahi. Ini lebih parah lagi nih. Mau ziarah ke Jawa, ziarah kemana kok ada bisa lagi kemana umpah terus tuh tapi kuburan kuitan ada terus ziarah kemana. Tanda bati anak lawan kuitan itu bukan semasa kuitan tuh masih hidup, biar meninggal pun wajib kita taat lawan kuitan. Ziarah, jangan ngomong orang yang ada ketujuh ziarah itu nggak usah. Ada loh ini ziarah padanya bid'ah, tahlil bid'ah, semuanya bid'ah. Ya apa ziarah bid'ah itu? Ilmu haddad dan qasidahnya. Ya ada haya bahad manzarahum fisidqi wandar ilaihi mu'tani kullu matlubu tayassar. Jelas ala ya Allah binadra min al-ayn ar-rahima tudawi kull ma bi min imra'atin sakina ala ya Allah binadra. Jelas tahu makanya kalau kita ziarah, kalau nggak orang soleh itu Pak, kenapa? Niatkan di hati, bujur-bujur, jangan main-main. Kenapa? Agar ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang orang-orang namanya tadi nih, bubuh dan JDI ada tuh, benar JDI yang ada ya. Di padahannya apa? Ziarah itu pada kabul ya. Pada sampai itu doanya Pak ya Rasulullah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan yang hidup, yang meninggal akan binasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Siapa yang mendoakan orang yang meninggal kalau bukan yang hidup? Datang buat RCTI, tahu lah? RCTI, ziarah pada bid'ah, doa di kubur pada nggak sampai. Buat RCTI itu, siapa RCTI itu? Rombongan celana tinggi. Mbak, nggak begini. Nah, ya di padahannya doa di kubur pada sampai. Bah, ulun di padahannya itu bypass karena lawas datang ke rumah ulun berlima bandar JDI pada tahu ya datang berlima waalaikumsalam masuk ke dalam rumah bergeser ujung-ujungnya bergeser dan kuitan masing-masing kuitan biarlah ada silah jadi ulun kuitan ulun meninggal lawas sudah lawas raja nggak berbicara nyata kuitan mau lah Mbak kita tuh harus diziarahi, baca yasin, tahlil harus. Biar kita jauh misalnya bacaan di rumah. Setiap awet minimal seminggu sekali, malam Jumat, after ibadah tiap tiga Quran. Dari ibadah yang paling baik di sisi Allah, baca Al-Quran. Waktu maghrib, isya, habis Jumatan, Jumat, maghrib.
Nah, jujur lupa nambah satu lah, lupa tahu lah. Nah, kamu yang kurang kencang asapnya, rumah biar jujur. Paham juga dengannya. Baca ya, saya tahlil dia, iya harus. Apa jadi tadi? Menyaut dulu, setahu lu doa di kubur tuh sampainya. Oh itu aja. Oh lu di padahannya gitu. Ada bio. Nah, ada bio. Sokun dilawan. Ya apa banget apa gitu. Belum menakon nanti dulu, menakon balik nih. Nanti nyaman dulu lah. Oh ini ulun menakon biar kita masih ada lah. Jangan ujar-ujar sedikit. Kita ulun BP masih ada. Ya kah, dimana singkong meninggal sudah bin nanakian dan bini masih hidup ada. Oh ya kah, oh kayak ini sudah ulun belakang dulu. Kuitan pian yang meninggal dunia mudah-mudahan masuk neraka jahanam. Sarik. Nah kenapa jadi sarik? Ujar pian tadi doanya dikumpulkan sampai jiwa. Jadi terserah ulun ulun yang berdoanya apa kah? Ini yang dikubur doanya sampai jiwa. Harus saring minuman yang udah di rumah kan diminum lagi langsung pulang ke rumah alhamdulillah ada ulun mantuk tuh makanya jangan sembarangan. Nah ini maulid di badannya bid'ah, maulid habsi, maulid ini, maulid itu bang sirahnya Rasulullah semua dari maulid. Maulid habsi itu kali itu kali itu bang maulid habsi dapat izin langsung dari Rasulullah di badannya bid'ah. Orang bertahlil ibadah bid'ah, orang maulid ibadah bid'ah, baca sidah bid'ah, semuanya bid'ah. Nah ada bid'ah kenapa? Pakai baju tuh ya bid'ah. Mau tak ada baju? Kita mau. Apa? Ini aneh-aneh ya. Nah inilah zaman ini memang ada bapak hati-hati. Sayati ala ummati zamanun la yabghal Islam illa ismun wala min al-Quran illa ismun. Akan datang satu zaman kata Rasulullah di mana Islam itu ada hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran pun ada hanya tinggal tulisannya saja. Zaman ini kenapa yang ada? Ya kan, corona datang. Habis corona apa lagi? Ada kisah lagi. Tuh dulu, biar tahu lah dulu dibalu. Punya Allah benar-benar musibah dan umatnya itu akan tanggung. Dibalu dulu orang hantar penyanyian di pantai. Habis tsunami baik, tuan mek-meknya hanyut, salon-salonnya hanyut dan yalah dulu lah, iyalah dibalut, di Aceh, dua habis. Wah, itu musibah tuh, ya kan? Belum lagi di bumi diangkat oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah diangkat di bumi oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Pak, hati-hati. Jangan main-main intabih kata Rasulullah, hati-hati hidup di dunia. Apa yang kita ketahui semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mata apa yang dia lihat? Menyebut melihat orang-orang yang soleh. Oh, masya Allah. Ketujuh melihat ulama, ustaz, kiai, masya Allah, dan muka mereka luar biasa. Wajah-wajah mereka itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang selalu terbencar cahayanya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ya, wajah-wajah mereka itu nyaman baik dilihat. Wajah orang soleh itu. Kenapa dikatakan orang soleh? Mendahulukan Allah daripada yang lain. Itu soleh namanya. Apa yang mendahulukan yang lain daripada Allah? Itu lain soleh. Siapa Pak Soleh? Nah, ya Pak. Coba lihat wajah-wajah mereka tuh. Ini nyaman. Baik ya kah Nabi Yusuf alaihissalam juga berdoa lawan Allah. Berdoa lawan Allah. Apa doanya? Tawaffani musliman wal hiqni bis salihin. Matikan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku kata Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan orang-orang yang soleh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul sakina khair? Siapa orang yang terbaik itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Man dzakarakum billah ta'ala yatuh.
Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di rumah tuh ada ki, gambar ulama, gambar ustaz, gambar kiai. Ada ki. Ini gambar Inul sehingga nalang keluar rumah joget, masuk rumah joget, dapat gambar Inul. Dan ada ki gambar Ronaldo pulang masuk ke rumah pagi ditandanginya bacaan. Toples pagi ditandanginya bacaan. Kenapa? Ronaldo main bola. Mana kawan Mekesan sehingga nalang serumahan dihantam di bacaan. Mekesan tuh hantam juga. Ya coba lihat anda wajah-wajah mereka tuh luar biasa Pak. Ya kenapa baik wajahnya tuh beribadah, yang dibaca salawat, yang dibaca zikir lewat Allah. Itu para orang soleh. Jangan jauh-jauh dari mereka. Kita sukses Pak, hidup di dunia sampai akhirat berkat guru bertahan. Makanya ketika kita bersedekah lawan guru, lawan ulama, itu pahalanya lebih besar daripada yang lain. Mana yang lain? Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhayatul Mustarsyidin beliau mengatakan apa? Kalau kita bersedekah lewat ulama itu pahalanya Pak dibandingkan 1 dibanding 900.000 kali lipat kata beliau. Al-Imam Suyuti itu dalam kitabnya itu Bukhayatul Mustarsyidin buka lihat. Bandingannya berapa? 1 sampai 900.000 kali lipat pahalanya. Kenapa? Karena yang mengajari kita taat lawan guru, taat lawan kita, guru kita. Memangnya ada sih guru? Serampungan buur kayak apa dia sembahyang isya maghrib bertahun rakaat lagi sholli fardhu maghribi arba'a rakaatin mustaqlatin lati adaan sorangan lillahi ta'ala. Dok kan si guru bacaan di masjid tuntutan kan si guru ya lah sembahyang kelima tuntutan Allah akbarnya hilang. Kemana? Ada tahu? Padahal itu menilai fikih hukumnya batal. Ada boleh? Itu ngarang rukun kauli, menyerukun kauli wajib mendengar. Omar, ngarang. Itu sembahyang dari imam itu Allahu Akbar. Nah, jangan dia tadi Allah. Ada nggak yang sembahyang Allah? Ada juga. Siapa nanti ikut terbaham juga? Nah itu kenapa? Ada si guru. Ya kadang-kadang ada juga yang sudah Pak Al-Habib Ja'far bin Muhammad suka tarik Hadramut abahnya bin Musa Kadim itu Pak. Umurnya berapa? 102 tahun umurnya Pak. Sampai wahini masih hidup. Mudahan firmannya umur. Amin. Soleh luar biasa. Kemana-mana mengambil majelis pelayanan buku dan pulpen. Turun di majelis duduk kata sidina. Pulang majelis si kumanca buahnya pulang terus bawa sini. Masya Allah sampai di rumah mutalaah pulang. Esok itu pulang gawian. Kada kayak kita ini kayak nganga mereka. Karena nganga tenang boleh ke rumah kita kalau dibini. Apa cara kita tadi? Ada ingat? Ingat emang apa? Iwaknya bang pada jus nih ayam ya, itik ya, burung ya. Nah itu nanti ingat. Urusan makanan nanti ingat. Ada Pak mudik yang dibawa oleh pahala. Ada Pak urusan parut. Itu kan kita ada. Ya lah, makanya bujur kita hidup di dunia ini Pak. Kesempatan, mumpung kita panjang umur, mumpung kita sehat, panjang umur, sehat. Dikatakan tuh ibadah lawan Allah. Ada majlis, duduk dari ilmu, yang koler-koler, tampul sehat. Ada, jadi kan. Kalau makin mendadak. Turun dari lewat sini, baik turun dari mobil tau lah. Baik lagi Israel baik, pulang mulik. Siapa kagaknya malam ini kan? Ya nggak tahu Mudahan banyak umur mendatang. Jadi kan, oh ini banyak orang mati mendadak. Mbak, babi ini ya berarti anak. Baik, babi ini berarti anak. Jangan berbicara mendingin. Berarti anak, mohon maaf pula. Karena kadang-kadang ada bayinya yang mati berpaut. Ada sudah keluar mati. Ada juga, ada umur 3 tahun, 2 tahun mati, ada juga 10 tahun, 20 tahun mati, banyak 20, 30 tahun, 40 mati, ada juga 50, 60 mati, 70, begini mati. Ada juga ini, makanya hati-hati, jangan lama juga ya. Ada bayangan teleponan bayan, sehat aja orang ini, teleponan, HP, karena di rumah yang garing, sehat orang, sigar doang. Ada dari wajahnya Mas Adi, teleponan lawan bininya. Belum tuntung lagi teleponan baik mati. Kenapa
pulsanya habis. Banyak tenang aja. Oh, saya mati ini kan ada kawannya. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Anak-anak, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satu pun dari kalian, siapapun itu orangnya, akan melewati suatu sirat, jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam daripada risalah Nabi kita Muhammad SAW, akan menunggu kehadiran kita. Gunakanlah hidup ini Pak untuk ibadah kepada Allah. Gunakanlah hidup ini untuk takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah kita berpaling dari Allah, jangan pernah kita balik dari Rasulullah SAW. Disinilah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita. Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur para habaib dan guru-guru kita. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.